Mas. Oh, nggak bunyi. Sampun ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ini Pak Sugeng, sana sudah dengaran? Sudah ya? Tidak menggema seperti biasa. Yang ini sudah? Jelas ya? Oh iya. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bermajelis, duduk ya tafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga mempelajari kaifiyah atau tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, yang dicontohkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga upaya kita untuk mempelajari kebenaran ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kebaikan urusan dunia kita hingga urusan akhirat kita kelak. Amin. Pada pekan ini dan mungkin butuh beberapa pekan selanjutnya untuk kajian tafsir, ya, kita alihkan sedikit terkait dengan dua masalah penting yang perlu untuk segera kita ketahui ya dengan benar sesuai dengan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bab toharoh atau bersuci. Kemudian yang kedua yaitu bab as-sholah, ya, tata cara sholat mulai dari gerakan dan juga bacaan dan makna yang terkandung di dalam bacaan tersebut, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kaifiyah al-wudu, ya, tata cara wudu, dan al-ghuslu, ya, tata cara mandi besar,
ya. Semoga pekan ini atau hari ini bisa kita tuntaskan teori dan prakteknya, ya, sehingga pekan berikutnya kita bisa beralih ke bab sholat, ya, dan ibadah wudhu mandi kita sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita akan bahas yang pertama teorinya. Ini ada sedikit ringkasan langkah-langkah, ya, yaitu tata cara wudhu dan mandi besar. Kemudian nanti setelah sesi teori ini kita akan praktekkan untuk wudhunya, ya. Kita praktekkan wudhunya, terus kemudian setelah itu kita adakan tanya jawab seputar tata cara wudhu dan mandi besar. Sebelum saya bacakan, perlu jamaah ketahui, ya, masalah toharoh ini di dalam kitab fikih ini ada kitabnya sendiri atau babnya tersendiri. Artinya ini permasalahan yang panjang, ya, bisa berpekan-pekan, ya, kalau kajian kita pekanan kayak gini. Tapi di sini kita akan mengambil satu kaidah, ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Sesuatu yang kita tidak bisa mempelajarinya secara total keseluruhan, kita tidak meninggalkan, ya, secara total juga. Artinya pada kesempatan kali ini kita akan membacakan yang terpenting dari materi toharoh tersebut. Yaitu apa? Bisa praktek toharoh dengan benar, ya. Adapun hubungannya dengan toharoh, kapan mandi besar, bagaimana ketika kita batal wudhunya dan seterusnya, maka yang demikian tersebut nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri, ya, dari buku-buku yang jenengan punya atau video-video yang bisa ditonton, ya. Tapi pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan sampaikan sesuatu yang terpenting, yaitu tata caranya sehingga kita bisa wudhu dan juga mandi besar sesuai dengan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian silahkan dibuka, ini ringkasan materinya, ya. Judulnya di atas sendiri. Tadi Pak Sugeng bilang katanya ada satu kalimat, ya, tata cara wudhu dan mandi besarnya. Atas sendiri itu ada tulisannya kaifiyatul wudhu ladai sunnah, ya, yaitu tata cara wudhu sesuai dengan sunnah. Di apa, ya, tata, nanti diartikan aja kalimat utuh, ya, nggak, istilahnya lebih mudah. Tata cara wudhu sesuai dengan sunnah. Kemudian setelahnya fa inna kaifiyatal wudhu ladai sunnah, ya, maka sesungguhnya tata cara wudhu sesuai dengan sunnah adalah berikut ini. Maka kenapa kita katakan sesuai dengan sunnah? Ini yang harus kita kaitkan seluruh praktek ibadah kita. Harus sesuai dengan sunnah. Masih ingat pelajaran tafsir pertama kali? Bahwasanya ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah kecuali mencakup dua hal. Yang pertama apa? Harus ikhlas. Kalau ngomongkan praktek berarti harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Ini yang dimaksud dengan sesuai dengan sunnah, ya. Maka kalau ibadah kita tidak sesuai dengan sunnah, ini bahaya, ya. Boleh jadi tidak sah, boleh jadi pahalanya berkurang, boleh jadi, ya, ini malah mendatangkan perbuatan. Setiap praktek ibadah yang kita tunaikan harus kita kaitkan dengan sesuai dengan sunnah. Wudunya, mandi besarnya, sholatnya,
kemudian umrohnya, hajinya, dan seterusnya. Ya. Yang nomor 1, antar sila yadaika salasan. Ini diartikan umum saja, yaitu Anda mencuci kedua tanganmu sebanyak 3 kali. Ya. Anda mencuci kedua tanganmu sebanyak 3 kali. Tangan yang dimaksud di sini adalah apa? Telapak tangan, ya, telapak tangan. Dan tidak boleh seorang habis tidur langsung mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Ini tidak diperbolehkan. Yang benar bagaimana? Mencuci dengan mengambil air dari gayung, ya. Ngambil dulu kemudian dicuci tangannya, ya. Tidak boleh dicelupkan secara langsung. Adapun kalau keran yang sifatnya mengalir seperti itu, ya, maka bisa dibuka kemudian langsung dicuci. Maka yang dimaksud dengan cuci 3 kali di sini bukan tangan sampai siku, bukan pula sampai lengan, ya, bukan pula sampai pundak, tapi apa? Telapak tangan. Nah, ini yang pertama kali. Kemudian yang kedua, watamatmat watan tansyik salasan. Watastansik salasan, ya. Tamatmat itu artinya berkumur. Tastansyik itu artinya menghirup air ke hidung. Jadi setelah mencuci telapak tangan tadi ada 2 aktivitas. Ya, yang ini nanti akan kita contohkan prakteknya dilakukan sekaligus. Keterangannya al-madmadah ja'al al-ma' fil fam wa majjahu wa tarahahu, ya. Yaitu air dimasukkan ke dalam mulut, kemudian dikumur-kumurkan, kemudian dibuang. Ini madmadah. Singkatnya apa bahasa kita? Berkumur-kumur, ya. Wal istinsyak keterangannya jadbul ma' bil hawa ila dakhilil anf. Yaitu mengambil air dengan menghirupnya kemana? Ke dalam hidung. Jadi ini satu gerakan sekaligus. Mengambil air dengan memasukkan ke dalam mulut dan juga ke dalam hidung. Kemudian dibuang. Ya. Ini setelah apa tadi? Mencuci kedua telapak tangan. Sebanyak berapa kali tadi? 3 kali. Jadi yang nomor 2 ringkasnya yaitu berkumur dan menghirup air ke hidung. Sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga, summa taghsilu wajhaka salasan. Kemudian kamu mencuci wajahmu sebanyak 3 kali. Jadi kata ghosala dalam bahasa Arab itu, ini ada unsur ghosala itu adalku, ya. Yaitu apa? Menggosok-gosok, mencuci. Nah, mencuci itu apa? Menggosok-gosoknya gini. Ini ya, menggosok-gosok. Ya, menggosok wajah ini sebanyak berapa? 3 kali. Dikatakan yang dimaksud dengan wajah di sini ma baina usulil udhunaini ardan, ya. Datarnya itu yaitu yang di sini. Apa ini? Yang menonjol di telinga ini. Ini mendatarnya. Ya. Batasannya ini mendatarnya. Kemudian yang tingginya wa ma baina manabiti sya'ri ra'si al-mu'tad ila muntaha dzaqni taulan. Adapun panjangnya, ya, dari tempat tubuhnya rambut. Umumnya di mana? Ya di atasnya dari dia. Oh Pak Ustadz, kalau botak sampai belakang berarti enggak, ya. Makanya di sini dikatakan apa? Tempat tumbuhnya rambut.
bukan di rambutnya itu. Ya, rambutnya sini butak sampai belakang, berarti gini, enggak ya, tapi apa tempat tumbuhnya rambut di sini tingginya, kemudian bawahnya itu sampai bawah dagu, ya. Kalau laki-laki ya ada jenggotnya, maka nanti di apa? Di sela-sela dengan air jenggotnya tersebut. Paham? Mencuci apa wajah sebanyak 3 kali. Itu nomor 3. Mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kemudian yang nomor 4. Thumma tagsilu yadayka ilal mirfaqaini salasan. Kemudian kamu mencuci kedua tanganmu sampai siku sebanyak 3 kali. Nomor 1 tadi juga tangan, tapi sampai mana? Telapak tangan saja. Kalau nomor 4 ini tangan sampai mana sih? Siku, ya. Sebanyak 3 kali. Berarti mulai dari ujung jari sampai apa? Siku. Ini sebanyak 3 kali. Ini juga sama pakai lafadz ghosala yang silu, tangsil. Berarti bagaimana? Gak boleh dia itu ada air ngucur kemudian dibasahi gini saja. Ada toh? Wah, yang penting kan basah kena air ya sampai siku. Ini keliru. Pakai lafadz ghosala berarti bagaimana? Harus digosok-gosok, ditekan-tekan kayak gini, ya. Ini lafadz yang terkandung di dalam kata ghosala tersebut, ya. Jadi nggak cuman kebasuh, nggak cuman keusap, tapi harus apa kan? Digosok-gosok, ya. Nomor berapa itu? 4. Sebanyak berapa tadi? 3 kali. Nomor 5. Summa tamsahu ra'saka. Kemudian kamu membasuh atau mengusap apa ke kepalamu. Di sini bukan rambut, tapi apa? Kepala. Ya, bukan rambut tapi kepala. Nah, ini beda dengan lafadz ghosala. Ini masa, cuman diapakan? Cuman diusap saja, dikenakan saja. Ini lafadz masaha, ya. Lafadz masaha demikian, ya. Beda dengan ghosala tadi. Ini sebagian para ulama menggandengkan dengan apa? Telinga. Jadi langsung watan sahul udhunaini, ya, mengusap atau membasuh kepala tadi, kemudian juga diikutkan kedua telinga, zahiran wa batinan, ya. Zahir itu yang luar, batin itu yang dalam, ya. Artinya apa? Kedua bagian tersebut ini dibasuh, diusap dengan air. Ini ya. Sebanyak berapa kali? Di sini disebutkan tidak ada 3 kalinya. Berarti apa? Sekali. Ya, berarti apa? Sekali. Kemudian yang nomor 7, 6 itu yang tadi saya sebutkan, watam sahul udunaini, yaitu apa? Mengusap atau membasuh kedua telinga. Udhun itu telinga, ya. Udhunaini 2 telinga. Ini yang nomor 6 ya. Jadi apa? Membasuh kedua telinga bersamaan dengan kepala tadi. Nanti kita akan praktekkan gerakannya. Kemudian yang nomor 7, summa, kemudian tagsilu, kamu mencuci rijlaika, kedua kakimu. Kedua kakimu ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki, ya. Salasan sebanyak 3 kali.
Ini ada berapa catatan? Yang pertama taghsilu. Masih ingat tadi ghasala yaghsilu? Berarti apa? Mencucinya harus ada di gosok-gosok, agak ditekan kayak gitu ya. Betul-betul seperti kita nyuci baju itu loh, kan nggak cuma disemprot ini ya. Tapi bagaimana? Dikucek-kucek kayak gitu ya. Ini yang dimaksud dengan rafat ghasala. Ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki ya. Sebanyak berapa? 3 kali. Dan ini harus, perhatikan ya, harus rata. Bagian dari ujung, sela-sela, belakang sampai kedua mata kaki. Ya. Kalau kita lihat anak-anak biasanya bagaimana? Disiram, ditendang-tendang, akhirnya tumitnya tidak kecuci. Bahkan ini ada hadis khusus. Artinya pernah terjadi juga pada zaman Rasulullah. Model wudhunya seperti anak-anak. Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana model wudhunya? Yang kelihatan saja yang dia cuci. Ya. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit ya yang tidak tersentuh wudhu. Ya, ancamannya apa? Neraka. Nah, ini juga ada faedah penting, ibadah kalau main-main saja ya, asal-asalan tadi yang saya sebutkan, boleh jadi nanti bisa mendatangkan kecelakaan bagi pelakunya. Ya. Maka semaksimal mungkin kita sesuaikan dengan contoh yang Rasulullah ajarkan. Ya. Kembali ke nomor 7, kemudian kamu mencuci kedua kakimu sampai apa tadi? Mata kaki sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Ini urutan tata cara kita wudhu. Ya. Kalau di Al-Quran disebutkan rukun-rukunnya saja. Kaifiahnya secara detail tidak disebutkan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri. Tapi Al-Quran butuh dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa ditunaikan dengan cara yang benar. Ya. Maka keliru salah orang-orang yang mengatakan ya Quraniyun, yaitu orang-orang yang mengambil Al-Quran saja, menolak hadis dengan alasan hadis itu tidak mutawatir. Ya. Hadis itu penuh dengan kecurigaan karena baru ditulis 1 abad setelah Rasulullah itu wafat. Ya. Ini ada satu hal yang menarik sebenarnya. Kalau zaman sekarang kita kondisikan zaman dahulu seperti zaman sekarang, memang seakan-akan bisa lenyap. Ya. Karena zaman sekarang itu zaman serba sebelumnya ya 300-an. Ini era tulisan. Jadi zaman keemasan orang itu menulis kitab. Kemudian setelahnya zaman apa? Pensyarahan kitab tersebut. Masa-masa emas yaitu penjelasan kitab-kitab para ulama. Ya. Kemudian zaman-zaman kita ini zaman-zaman apa? Penukilan. Ya. Wah, lengkap sekali. Sana sini diambil kemudian dan seterusnya. Tapi sebelum zaman penulisan hadis Rasulullah, itu zaman keemasan orang itu menyimpan di mana? Di hafalannya. Ratusan bait syair ini dihafalkan. Al-Quran, hadis ini dihafalkan dan seterusnya. Maka nggak bisa kita bandingkan seperti zaman sekarang ini. Nah, ini secara ringkas ya, langkah-langkah kita menunaikan wudhu sesuai dengan contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebutkan setelahnya keterangannya, hadza inilah wal akmal, cara yang paling sempurna. Waqad thabata, dan telah benar dzalika, cara tersebut, anin Nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fil ahadits, di dalam hadis-hadis fil Bukhari wa Muslim, di dalam hadis-hadis yang paling sahih ya, di dalam kitab Bukhari dan juga Imam Muslim.
Warwaha anhu, ya, rawaha anhu, yang meriwayatkan hadis tentang kaifiyah wudu ini Utsman. Salah satunya adalah Utsman bin Affan. Ini satu hadis yang menjelaskan detailnya cara wudu Rasulullah. Kemudian wa Abdullah bin Zaid wa ghairihima, ya. Ini juga ada Abdullah bin Zaid dan juga selain keduanya. Ini hadis-hadis yang menjelaskan detailnya wudu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Waqad thabata aidan, dan juga benar juga, ya, artinya benar-benar ada datang dari Rasulullah di dalam fil Bukhari, kitab Bukhari wa ghairihi, dan selainnya, annahu tawaddu'a marratan. Ya, bahwasanya Nabi pernah juga wudhu itu yang tadi disebutkan berapa? Ada yang 3 kali dan seterusnya. Pernah juga Nabi itu wudhu cuman sekali. Kira-kira kapan yang tepat kayak gitu? Ketika misalkan antrian yang sangat panjang, ada tabligh akbar, pesertanya 1000, sementara kerannya cuman nggak satu, Pak, masjid ya. Misalkan cuma 10, ya, karena yang 10 lagi rusak. Ya, ini pakai hadis ini, wah, dicontohkan Rasulullah kapan itu? Ketika antri panjang. Atau ketika misalkan musim dingin, ketika sakit, ya, ketika air itu sedikit, maka digunakan sunnah yang demikian tersebut. Ya. Artinya apa? Ini juga sempurna satu-satu ini dalam kondisi yang memang kita itu berhajat untuk satu. Paham ya? Baik. Wa annahu tawadda'a marrataini. Pernah juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu berapa? Dengan 2 kali. Ya, artinya apa? Yang 3 tadi jadikan 2. Kapan ini? Ya mungkin antri juga atau mungkin hampir komat dan seterusnya. Maka ini juga boleh dilakukan. Bimakna yang artinya annahu yaghsilu kulla 'udwin min a'dha'il wudu' marratan aw marrataini. Jadi hadis-hadis yang menyebutkan tersebut menunjukkan bolehnya kita itu, ya, mencuci anggota wudu tadi sekali cucian atau 2 kali cucian. Gitu ya. Tapi apa tadi disebutkan? Ini harus tahu kondisinya, ya. Tahu kondisinya, misalkan antrian, misalkan lagi sakit, misalkan air sedikit, misalkan menjelang iqomah, misalkan, ya, dan seterusnya, ya, kondisi-kondisi memang butuh, atau lagi menjaga orang sakit, atau lagi misalkan jadwal dan seterusnya, ya, safar, maka ini boleh dilakukan seperti itu. Tapi kalau kondisi-kondisi normal, tidak ada hal-hal yang mendesak untuk, ya, perlu kita itu 1-2 kali, maka kita bisa menggunakan sunnah yang berapa kali? 3 kali. Ya. Ini tata cara wudhu. Nanti setelah tata cara mandi kita jelaskan, insya Allah kita praktekkan. Gitu ya. Sebelum dilanjutkan ke mandi, ya, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Silahkan. Waktunya panjang. Silahkan. Biar nggak terpotong. Sama, ya. Itu berlaku juga bagi anggota lain. Yaitu zikrul misal, yang semacam itu adalah menyebutkan contohnya saja, ya, menyebutkan contohnya saja. Artinya kalau kita tidak sempurna di dalam urusan wudhu kita, ini bisa mendatangkan kecelakaan bagi siapa? Orang-orang yang wudhu tersebut, ya, sembrono, yang tidak hati-hati dan seterusnya. Gitu ya, maka diperhatikan. Barakallahu fiik. Karena ini jika kita bisa mendapatkan kajian yang full dan untuk baik. Ini ada pertanyaan tadi sudah dengar semua, ya. Ini ada bab khusus yaitu al-iktisad filma, ya. Kita itu dianjurkan sederhana atau sedikit menggunakan air tatkala berwudu atau bahkan ketika bersuci. Hadisnya apa? Ada satu kisah seorang sahabat dijelaskan, ya,
untuk menggunakan wudhu dengan air sedikit. Ya. Kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, ya, bagaimana seandainya kami itu berada di sungai yang banyak apa airnya? Maka kata Rasulullah apa? Tetap gunakanlah air seperlunya, tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi kalau model mandinya, wudhunya itu seperti orang nguras tandon, gitu ya, nguras kolam, jebur gitu kan, rojok. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Wudhunya sah apa enggak? Sah, tapi apa? Menyelisih tadi al-iktisad, sederhana di dalam menggunakan air. Ini kalau nggak salah disebutkan juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Anjuran untuk menggunakan apa? Sedikit air tatkala berwudu atau mandi. Ya, di Bulughul Maram juga ada. Yang ibu-ibu mungkin ada yang tanyakan? Kurang keras, Bu. Coba mic-nya didekatkan, kalau enggak nanti ditukar yang baru. Yang kedua tadi, Bu? Ketika kita sholat, diganti sama yang oh ya. Saya barakallahu fik. Yang pertama ya, ini urusan pembersisasi apa ini? Yang pertama, jadi bedakan pembatal wudhu dengan najis yang mengenai kita. Ya, pembatal wudhu nanti misalkan ya kita sebutkan buang air kecil, buang air besar, mencontoh kemaluan, maka ini wudhunya batal. Ya, artinya apa? Kalau kita sudah berwudhu, kemudian suci ya dalam kondisi setelah wudhu, terus kemudian buang air kecil, maka wudhu kita itu batal. Berbeda dengan ketika kita sudah suci, dalam kondisi suci berwudu, kemudian kena najis. Ya, berarti apa ini yang harus kita lakukan? Menghilangkan najisnya saja. Ya, dan kita tidak diwajibkan untuk mengulangi wudu, karena wudu kita tidak batal. Ya. Tapi kalau seandainya kita itu berwudu kembali, maka ini diperbolehkan. Itu ya. Itu nomor satu. Kemudian yang nomor dua, bagaimana ketika sholat kemudian ada bayi yang pemesan dan seterusnya. Maka seandainya ya najisnya tersebut yang ada di pempes itu tidak mengenai tubuh kita, tidak mengenai pakaian kita, tidak mengenai tempat sholat kita, maka sholatnya tetap sah. Kemudian sholatnya tetap sah. Paham ya? Ini hadisnya hadis Aisyah ya. Jadi Aisyah waktu itu dikatakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu darah haid itu tidak ada di tangan. Artinya najis ini tidak sampai mengotori apa? Masjid dan seterusnya. Maka ini tidak mengapa. Gitu ya. Jadi yang kedua demikian, misalkan ngajak anaknya bayi yang masih di susui dan seterusnya pakai pampers, kemudian dia ngompol di situ, ya selama itu tidak mengenai tubuh kita atau pakaian kita atau tempat sholat kita, maka sholatnya tidak batal, sholatnya sah, dia juga tetap suci. Paham ya? Ayo, barakallahu fiik. Mungkin itu dulu ya. Selanjutnya kita bahas materi setelahnya itu ada di situ disebutkan al-ghuslu al-kamilu. Al-ghuslu itu mandi besar. Ya, artinya di dalam kitab-kitab fikih ghusl itu artinya mandi besar. Al-kamil yang sempurna.
Bawahnya wal ghuslu adalah mandi besar al-muwafiqu yang sesuai lis sunnah. Sesuai dengan apa? Sunnah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ulang lagi, kalau ngomong praktek ibadah harus dikaitkan dengan sunnah tata cara apa? Ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar keikhlasan kita dalam beribadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kaifiyatuhu, dan tata caranya ala nahwi tali, sesuai dengan contoh berikut ini. Al-awwal, yang pertama, yanwi fi qalbihi. Yang pertama, kita itu niat di dalam hati kita. Ini penting, ya. Sama-sama perbuatannya boleh jadi nilainya berbeda. Karena apa? Niat, ya. Jadi niat itu ada dua fungsinya. Pertama, yang sering kita sebutkan lillahi ta'ala, itu agar ikhlas, maksudnya amalan kita diterima oleh Allah. Yang kedua, niat ini untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Ya. Seperti kita kemarin puasa, ya. Puasa apa? 10 Muharram, Asyura. Ya. Sama-sama puasanya jatuh pas hari misalkan Kamis, ya. Taruh kalau kemarin Jumat, ya. Misalkan Kamis. Ini nanti yang membedakan adalah niatnya. Gitu ya. Yang membedakan adalah niatnya. Apakah ini puasa sunnah Kamis atau puasa 10 Muharram. Mandi juga gitu, ya. Gerakannya sama, basah semua tubuh kita. Boleh jadi ini menghilangkan keringat, menghilangkan lelah, mencari kesegaran, ya, dan seterusnya kan banyak. Ya. Ini yang membedakan adalah niat. Maka yang pertama adalah niat kita mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kalau hadas kecil dengan apa tadi? Wudu. Ya, kalau hadas besar dengan mandi. Kemudian yang kedua, yaghsilu kaffaihi thalatha marratin. Yaghsilu tadi apa? Mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Tadi sudah kita sebutkan aturannya, kalau bangun tidur tidak boleh langsung mencelupkan kedua tangan ke dalam bejana, tapi mengambil air dari apa? Gayungnya, ya, untuk mencuci kedua telapak tangan. Kemudian yang ketiga, yang silu farjahu, mencuci kemaluannya biyadihil yusra, dengan tangan kirinya. Thumma, kemudian setelahnya yunadzifu yadahu, mencuci tangannya. Pada poin yang ketiga ini ditambahkan keterangan oleh para ulama, jadi sebelum mandi kita itu menghilangkan najis-najis yang melekat di tubuh kita. Ya. Di sini yang disebutkan kemaluan, ya, tapi kalau seandainya ada najis di tubuh kita yang lainnya, maka apa? Ini harus kita cuci terlebih dahulu dengan tangan kiri, ya. Kemudian setelah itu tangan yang digunakan untuk mencuci tadi, yaitu tangan kiri, dibersihkan. Itu ya. Itu yang nomor 3. Berarti yang basah masih mana? Kedua telapak tangan dan bagian yang ada najis, ya. Maka yang nomor 4, dalam kondisi demikian, yatawaddau, dia mulai berwudu. Seperti wudu yang disebutkan tata caranya tadi, ya. Wudu as-sholati, seperti wudunya orang yang mau melakukan sholat. Wa la yaghsilu qadamaihi. Dia berwudu seperti wudu yang 1-7 tadi, ya. Kecuali dia tidak mencuci kedua telapak kakinya. Artinya apa? Dia melakukan wudu
sempurna kecuali pada nomor 7 tadi. Kakinya itu ditinggalkan. Paham ya, Bapak Ibu? Berarti yang basah pertama apa tadi? Kedua telapak tangan. Kemudian yang kedua apa? Yang terkena najis. Kemudian terus kemudian yang ketiga anggota wudu. Sekarang yang nomor 5. Yukhallilu, yukhal itu menyela-nyela, usula sya'ri ra'sihi, pangkal rambut kepala. Berarti apa? Kulit kepala. Ya. Bilma'i dengan air, summa yagsiluhu, kemudian mencucinya sebanyak 3 kali. Paham di sini ya? Jadi setelah anggota wudhu dengan meninggalkan kaki, kemudian mulai apa? Mengambil air di tangannya, menyela-nyela apa? Pangkal rambutnya, kepala. Kemudian summa yaghsilu salasa marratin. Kemudian mencucinya sebanyak 3 kali atau mengguyurnya juga bisa ya. Sebanyak berapa? 3 kali dicuci kepalanya. Yang terakhir yang nomor 6, yaghsilu jami'al badani, mencuci seluruh anggota badan, mubtadi'an dimulai bil janibil aiman, yang sebelah kanan dahulu. Jadi separuh kanan dari atas ke bawah ini dicuci terlebih dahulu. Summal aisar, kemudian sebelah kiri. Ma'adzalika, bersamaan itu, mastata'u min badanihi. Kemudian apa? Seluruh badannya. Ya. Jadi kanan, kiri, kemudian apa? Memperhatikan seluruh badannya, dipastikan harus tercuci. Nah, disitulah tempat kita itu menggunakan apa? Sabun dan seterusnya. Paham ya? Tsumma yaghsilu qadamaihi. Setelah bersih semuanya, kalau pakai sabun berarti dibilas, ya. Kemudian yaghsilu, mencuci qadamaihi, kedua telapak kakinya. Kalau sudah demikian, ya, berarti kalau belum batal wudunya, dia tidak perlu wudu lagi, sudah suci. Gitu ya. Ya sudah suci. Baik, barakallahu fik, ini tata cara apa? Mandi besar, ya. Silahkan kalau ada yang tanyakan sebelum kita praktek wudunya, ya. Silahkan kalau ada yang tanyakan baik wudu atau mandi besarnya. Siap. Kalau nomor 1 sampai nomor 6 itu terjadi gagal dulu itu yang baik. Bagaimana kalau pengumpulan pendidikan dari nomor 1? Tidak. Jadi kalau misalkan 1 sampai 6 ini sudah dilakukan semuanya, kemudian dia batal, apa yang terjadi? Hanya berwudu saja. Gitu ya. Tidak perlu mengulang dari awal. Paham? Ini adalah yang paling sempurna. Kalau misalkan sah-sah saja, seorang punya kolam renang di belakang rumahnya misalkan, nyemplung gitu kan, biur, tapi niatnya itu adalah mandi besar, ini juga sudah sah. Ya. Makanya pengertiannya istilahan disebutkan dalam kitab fikih ta'mimul miyah ala jami'il badan, ya, yaitu mengguyurkan seluruh air di seluruh anggota badannya. Kira-kira renang gelap sampai 5 menit ke atas lagi, itu sudah kena semua belum? Sudah ya. Tapi harus ada niat. Nah, kalau yang disebutkan 1 sampai 6 ini adalah tata cara yang sempurna, ya.
tata cara yang sempurna. Dan tadi seperti tadi wudhu itu dianjurkan untuk menggunakan air dengan sederhana, maka mandi juga demikian, ya. Mandi juga demikian. Saya masih ini belum tersiarkan, belum terdakwahkan. Saya mendengar itu biasanya apa? Masih banyak di keluarga muslimin gerakan apa? Nguras kamar mandi. Jubur, 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 jubur. Ini tidak benar ya. Baik, barakallahu fiik. Jadi kalau misalkan batal ya, maka tidak perlu mengulang dari awal. Tapi apa? Hanya mengulang wudunya saja. Baik, barakallahu fiik. Setelah kita selesai di bagian kanan dari sekolah itu kan sudah selesai. Selesai. Kadang-kadang untuk marahnya apakah ini amalan itu termasuk bid'ah atau enggak? Jadi kita harus selesai mau biur lagi nambahin lagi. Apakah cukup dicukupkan sampai setelah bagian kiri selesai itu selesai cukupkan itu? Tapi kalau kita nambah lagi apa boleh atau enggak? Terima kasih. Baik, tadi disebutkan ya ma'adzalika mastata'ahu min badanihi. Jadi yang terakhir itu setelah kanan kiri, maka dengan kemampuan yang dia miliki ya, yaitu betul-betul mengecek ya seluruh badannya ini benar-benar sudah terguyur air. Ya, sudah tercuci. Adapun yang dimaksud kemaraman dan seterusnya, selama ini tidak terjatuh pada perbuatan yang terlarang, ya. Terlarang itu bisa was-was, terlarang juga bisa apa? Isrof, penggunaan berlebih-lebihan, ya. Terlarang juga mengatakan kalau gini lebih afdol, gitu kan? Maka ini apa? Tidak mengapa. Tapi kalau misalkan dengan keyakinan setelah sempurna ini dia melakukan aktivitas yang terlarang, tadi sebutkan ya was-wasnya mungkin, atau yang kedua mungkin meyakini ini lebih afdol, padahal ini yang paling sempurna sunnah Rasulullah, atau dia itu menggunakan setelahnya tapi menguras air ya berlebihan, maka ini yang terlarang. Adapun ya cuman biasa aja dalam artian kan ini nggak ada disebutkan sabun atau apa ya, kita pakai sabun, sampo dan seterusnya, kemudian kita mandi seperti biasa, maka ini tidak mengapa. Ini ya, tidak mengapa. Selama tadi apa? Tidak terjerumus pada sesuatu yang terlarang. Gitu. Terus ditambahkan oleh para ulama ya, yang poin 3 tadi ketika mencuci kemaluan ini menggunakan wangi-wangian. Ya, menggunakan wangi-wangian. Wallahu taala a'lam. Monggo yang lain. Untuk santri TPQ usia berapa bisa kita ajarkan? Berwudu ya dari kecil, TKB itu ya, usia 4 atau 5 tahun ini harus diajarkan. Karena apa? Nanti di usia 6 tahun ini sudah ada kemandirian, nanti sampai 7 tahun ketika Rasulullah perintahkan untuk sholat, dia sudah bisa apa? Berwudu dengan benar dan juga sholat dengan benar. Maka kurikulum ya untuk toharoh dan sholat ini TKB ya. Nanti untuk kelas satunya sekitar 6 tahun atau 7 tahun dia itu sudah bisa tata caranya. Adapun masalah kekhusyuan, jangankan anak apa SD, kita aja malah sering tidak khusyuk gitu ya. Usrek ya. Mungkin orang yang tua itu tenang fisiknya, tapi apa? Pikirannya itu lebih seser daripada anak-anak gitu ya. Kebalikan. Gitu ge, Om. Jadi dimulai kapan? TKB sekitar 5 tahun. 4 tahun pun nggak apa-apa, tapi jangan sampai apa? Membuat mereka itu berat ya. Terus pokoknya teles gitu ya kalau 5 tahun ya. Itu dicuci belum benar nggak apa-apa. Tapi mulai 5 ini diajari cara yang benar, 6 sudah benar. Barakallahu fiik. Nggih. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan bahwa ketika di waktu itu menyentuh kemaluan itu fatal.
Padahal ketika masuk di mandi besar itu kita melakukan rangkaian wudhu eh, semua dilaksanakan kecuali membasuh kedua telapak kaki. Namun ketika di dalam kita mandi besar sebenarnya kita kan juga menyentuh kemaluan. Ya, mandi keseluruhan itu kan otomatis kita juga membersihkan kemaluan. Dan apakah yang saya tanyakan ketika kita menyentuh kemaluan itu, apakah ketika setelah mandi kita seandainya mau sholat itu kita wudhu lagi, otomatis kan salah satunya batal. Ya. Ini disebutkan ya mencuci kemaluan pada poin yang ketiga sebelum wudhu, nanti agar setelah poin keempat yaitu wudhu, dia itu tidak menyentuh kemaluan lagi, tidak mencuci lagi. Gitu ya. Kalau seandainya masih menyentuh, maka apa yang terjadi? Seperti pertanyaan ibu tadi yang awal, ya, mandinya sudah sah, namun dia harus apa tadi? Berwudu. Ya, dia harus berwudu. Demikian. Barakallahu fiik. Ya. Kalau tadi ini kan yang dibutuhkan urutannya masih besar. Kalau misalnya yang tadi kan ada yang besar saja yang masuk urutan bawah itu belum tepat. Nah, kalau misalnya yang harus yang besar saja kita tahu nanti yang besar itu ketika mau sholat harus dulu atau tidak. Iya. Jadi harus wudu dulu, ya. Yang asal sah tadi dia juga harus wudu terlebih dahulu. Di sini kenapa yang sempurna itu tidak wudu? Karena apa? Sudah melakukan amaliyah wudu. Karena yang disebutkan wudu itu bagaimana? Istilahnya apa? Wudu itu apa? Yaitu amaliyah khusus, ya, untuk mengangkat hadas ke kecil. Ya, amaliyah khusus yaitu tadi mulai dari mencuci telapak kedua telapak kaki telapak tangan, ya, sampai telapak kaki. Ini amaliyah wudhu untuk mengangkat hadas ke kecil, ya. Jadi kalau yang model mandi yang kedua asal sah tadi, ini belum ada amaliyah wudhu. Maka apa? Setelah dia itu mandi, misalkan di kolam atau gerujukan di keran saja, apa yang terjadi? Untuk hadas kecil dia itu wajib menunaikan apa? Wudhu. Gitu ya. Karena hadas besarnya ini sudah selesai, tinggal hadas ke kecilnya. Wallahu taala a'lam. Renang itu kan tidak pakai kanan kiri, itu juga termasuk sah. Jadi misalkan renang atau gerujukan atau udan-udan gitu kan, hujan-hujan ya bahasa ini, hujan-hujanan gitu kan, itu sah asalkan ada niat. Yang pertama niat yaitu menghilangkan hadas besar, kemudian yang kedua mencuci seluruh anggota tubuh. Rukunnya cuma dua itu. Ya, kalau itu terpenuhi model apapun dia itu bisa menghilangkan hadas besar. Pak Ustadz saya pas ya janabah di pantai, silahkan nyemplung biur 5 menit boleh. Pak Ustadz saya pas di air terjun, saya pas di sungai, saya pas ini apa hujan di rumah saya punya kolam renang, semuanya bisa asalkan dua syarat ini terpenuhi. Yang pertama apa tadi? Niat untuk janabah, mandi besar. Kemudian yang kedua harus tercuci seluruh anggota tubuh. Adapun cara yang disebutkan ini cara yang sempurna. Barakallahu fiik. Monggo ibu-ibu kalau ada yang tanyakan. Sehubungan penggunaan pistol harum, oke, disunahkan. Menggunakan Pistol harum. Oh, itu dianjurkan ya bagi wanita. Ini dicontohkan ya Rasulullah itu merintahkan Aisyah kalau nggak salah untuk mengambil kapas kemudian dikasih minyak ya, dikasih minyak kemudian apa untuk mencuci atau membersihkan atau ya mewangikan ya farjinya ya. Maka ini termasuk yang dianjurkan ya. Maka ini termasuk yang dianjurkan.
Makanya para ulama menyebutkan dalam penjelasan yang lain ya, ketika mencuci kemaluan ini memang betul-betul dicuci dan juga dikasih apa? Pengharum ya, atau sabun dan seterusnya. Ya, itu dianjurkan sunnah. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya, kita praktek untuk wudhu. Bagaimana? Biar gak ngawang. Kalau mandinya nanti kan mudah atau mandi pokoknya teles niat gitu kan. Kalau batal ya sudah wudhu lagi. Kalau mandi mudah insya Allah. Tapi kalau wudhu ini kita coba praktekkan. Gitu. Gimana Mas? Sudah siap? Nanti metodenya atau caranya praktek mungkin bisa dijelaskan Mas gimana? Praktek di luar terus ibu-ibu di mana gitu. Sampaikan itu. Biar nggak bubar barisannya Ibu. Assalamualaikum. Kalau tentang mandi bisa, tapi jika mandi itu ada aturan berdasarnya apa enggak? Oh nggak ada aturan. Dan misalnya badan kecil itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa, tapi jangan nyemplung bak ya. Yang penting airnya itu suci, ya. Karena ada yang menyebutkan air mutanajis, air dua kolah dan seterusnya. Wallahu ta'alam ini pendapat para ulama, tapi ini kalau dilihat dalilnya ini adalah ijtihad mereka, ya. Yang terpenting adalah airnya suci, gitu ya. Air suci itu air mutlak. Air mutlak itu air yang Allah ciptakan seperti itu, gitu kan. Ini panjang lagi ini nanti. Ya ini kita mau praktek wudhu akan dijelaskan tata caranya oleh Mas Bas ini. Oh gitu. Oh gitu. Oh iya ya. Nggak perlu air ya. Oh iya iya. Di sana udah kelihatan bisa. Oh sih. Oh sudah. Ini tadi sudah. Oh ya udah. Alah. Ini nyewa Mas Bas. Ini biar nanti materi kita tuntas ya. Kita sekarang praktekkan untuk apa? Kaifiahnya, tata caranya. Saya tak berdiri, ini Mas G. Nanti kameranya sampean gerak-gerakkan. Ibu-ibu yang tidak bisa menyaksikan langsung bisa disaksikan lewat apa? LCD yang ada di situ. Sebelum saya mulai sudah terlihat ibu-ibu? Bu, sampai Bu. Yang mewakili jawab. Oh, tetap ya. Oh ya. Mohon izin saya berdiri. Paskan Mas. Jadi bersuci ini termasuk ya amalan yang bagus ya. Amalan yang bagus itu yang baik, praktek amalan ya. Itu disebutkan dalam hadis Rasulullah ya. Kita itu dianjurkan untuk mendahulukan yang kanan. Gitu kan? Jadi Rasulullah itu mencintai memulai. Oh, mic-nya nggak masuk ya, ada. Saya ulangi ya, Rasulullah itu yuhibbut tayamun. Tayamun itu mendahulukan yang kanan ya dalam segala sesuatu yang baik. Contohnya apa? Contohnya apa? Ya seperti toharoh ini. Ya tadi disebutkan mendahulukan yang kanan. Nanti dibantu megang mic-nya ya. Kalau saya praktek mungkin langsung sekarang aja. Nun sewu. Agak sini. Nah ini tidak ada anjuran wudhu itu harus apa? Menghadap kiblat. Ini tidak ada ya. Artinya kalau kerannya jenengan misalkan mengharuskan menghadap kemana? Utara, selatan dan seterusnya ini tidak mengapa, gitu kan. Dan boleh kita itu berwudhu di dalam apa? Kamar mandi, tapi dengan syarat tidak menjaharkan, mengeraskan suara bismillah. Bismillah itu nggak boleh dikeraskan, tapi disebut dalam hati. Gitu. Kita mulai. Yang pertama tadi apa? Kita mencuci kedua telapak tangan, ya. Kedua telapak tangan.
Jadi kedua telapak tangan itu maksudnya adalah jari sini sampai ini. Bahasa Jawa ini ugel-ugel, ya. Ini yang dimaksud dengan telapak kanan. Zahiran wa batinan. Zahir itu yang kulitnya ini berpori-pori, batin itu yang sebelah dalam, ya. Bagaimana prakteknya? Kalau kerannya ini sudah diputer, ya, yang kanan seret dulu. 1, 2, 3. Kemudian apa? Kiri. 1, 2, 3. Ya. Artinya 1 itu kalau sudah sempurna. Apa itu? Zahirnya sudah, batinnya sudah, sela-selanya sudah. Ini 1. Dimulai lagi 1. Ini berarti apa? 2 dan seterusnya. Paham ya? Sebanyak 3 kali. Ya. Kalau misalkan kita pakai gayung, tadi sebelumnya ambil gayung, kemudian taruh gayungnya yang kiri, kemudian apa? Mengguyur tangan kanan, ganti mengguyur lagi, baru dicuci. Jangan dimasukkan langsung ke bejana atau ke gayungnya. Gitu ya. Ini poin pertama sudah. Setelah mencuci kedua telapak tangan, apa tadi? 2 perbuatan dalam satu tindakan, yaitu apa? Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Misalkan ikran airnya, kita ngambil satu apa ini? Satu telapak, ya, di sini ya. Kemudian kita gunakan sekaligus berkumur dan istinsyak. Ya, jadi sebagian diambil di mulutnya ini, kemudian sebagian dihirup. Ya, berkumur-kumur itu ya kumur-kumur ya, airnya dikemu. Nah, setelah itu dibuang sisi kiri. Ingat sisi kiri, ya. Setelah itu menggunakan jari kiri untuk apa? Mengeluarkan air dalam hidung. Seret. Paham? Sebanyak berapa kali? 3 kali. Ya. Ini yang dimaksud dengan al-madmadah wal istinsyak. Mengambil dengan 1 kali tindakan, 2 kali perbuatan. Mengambilnya pakai tangan kanan, kemudian dibuang ya di sebelah kiri, ya. Kemudian pakai jari kiri untuk mengeluarkan air dari hidung. Sebanyak berapa tadi? 3 kali. Kemudian setelah berkumur apa? Mencuci apa? Dibaca. Mencuci kepala. Setelah berkumur apa? Wajah. Ini urusan wajah dulu, ya. Wajah tadi sudah kita sebutkan, sampingnya Bapak Ibu punya ini ya. Punya semua ya. Telinga yang mental gini ya, yang bagian ini adalah batasan mendatarnya. Ya. Batasan tingginya tadi sudah kita sebutkan, tempat tumbuhnya rambut. Maksudnya nggak ada rambutnya, tempat tumbuhnya, bukan di rambutnya, ya. Sampai ke dagu sini. Ya, sampai dagu sini. Bagaimana kita ngambil air ini ya? Tadi pakai ghosala berarti harus diapakan? Digosok-gosok. Sini ya. Ya, itu jangan pakai kacamata. Ini contoh yang keliru. Ya, misalkan gini, dipastikan bagian sini sampai sini rata tercuci. Samping juga demikian. Ya, sebanyak berapa kali? 3 kali. Ya, nggak harus 2. Misalkan 1 gini aja juga bisa. Dicuci dengan kedua tangannya. Paham di sini sebanyak berapa tadi? 3 kali. Tambahan laki-laki yang berjenggot, karena nggak ada perempuan yang berjenggot. Ya, tadi ketika mencuci apa? Wajah ini di sela-sela. Nggak berjenggot gimana ya? Jangan gaya gini. Cukup tadi aja gitu kan. Sudah, setelah wajah berarti apa? Tangan. Tangan tadi bagaimana katanya? Disebutkan di situ ilal mirfaqaini. Sampai mana sini? Siku. Dilebihkan dikit, ini tidak mengapa, yang disebut dengan isbag. Isbagul wudu, yaitu apa?
mencuci anggota wudhu melebihi dari yang sempurna. Ya. Bagaimana kalau dari kan? Ya, ini ada yang menyebutkan ya ilal mirfaqaini ya, zahirnya ya sudah dari sini ke sini. Berarti gimana? Lihat ya, ini tangannya gini, bolak-balik kemudian menuju apa? Menuju siku. Ingat hadis tadi ya, jangan sampai ada yang tidak tercuci. Maka yang berpori-pori sama dalam ini juga harus apa? Dicuci. Kalau sudah sempurna seperti ini berarti sekali. Ingat 3 kali bukan pindah. Tapi apa? Tangan kanan 3 kali sempurnakan, baru kemudian tangan kiri disempurnakan. Nah ini sudah berapa tadi? Sudah 1 berarti apa? Diulangi sampai 3. Boleh dilebihkan tadi yang misalkan siku terus kemudian ditambahkan sini. Ya, ini namanya isbagul wudu. Ya. Paham di sini? Ya. Baru kemudian apa? Sebelah kiri. Ya. Ini ambil airnya biar sedikit, kerannya itu dibuka dikit atau pakai gayung itu gini, dialirkan gini, kemudian diratakan. Gitu ya. Sudah, tangan sudah, setelah itu ke kepala. Ya. Kepala tadi bukan pakai gozala, ya pakai apa tadi? Masaha. Ya, jadi ngambil segini, kemudian ditaruh di kepalanya. Ingat, caranya adbara wa akbala, keterangannya para ulama. Adbar berarti apa? Membelakangkan, kemudian mendepankan. Ya, jadi gini, diusahakan ke pangkal-pangkal apa? Rambutnya, kemudian ke depan. Habis itu langsung digunakan untuk mencuci telinga, ya, membasuh telinga. Caranya gini, tadi kan ada dalam, ada luar. Ini ya. Jadi yang dalam seperti ini, kemudian jempolnya itu untuk luarnya. Diikuti apa? Ya, apa itu? Modelnya di sini ya. Yang terpenting apa? Ya gitu. Sudah selesai. Ini untuk telinga, ya. Telinga selesai. Kemudian setelahnya adalah kaki, ya. Setelahnya kaki sama seperti tangan tadi. Ini sebanyak berapa? 3 kali, ya. Ingat, ini kita ingatkan ya, kalau ada jari berarti di sela-sela, gitu kan? Ada bagian zahir atau batin berarti harus disempurnakan semuanya, gitu kan? Biar tidak terancam hadis Rasul wailul lil aqabi minan nar tadi ya. Dan kaki ini pakai lafadz ghusala, berarti harus apa? Betul-betul dicuci kayak gini, nggak boleh cuma apa? Airnya ngalir, gini aja. Dangdut ya. Ya, nggak boleh dangdutan. Jadi harus apa ini? Pijitan. Ya. Ghusala, pakai lafaz ghusala. Ya. Kalau demikian, kaki 3 kali, kanan, kemudian kiri kali, berarti sudah selesai. Ya. Sudah sempurna. Adapun kesempurnaan yang lain, di awal disebutkan ya, ini bismillah. Ya, meskipun kalau nggak ada ini nggak batal, tapi apa? Disebutkan sempurna. Setelah wudhu kemudian berdoa, ya, mengucapkan syahadat itu atau doa khusus yang ada terkait dengan doa setelah wudhu. Ya, ini tata cara atau kaifiyah wudhu, ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini, ya, termasuk niatnya. Niat ini harus setiap amalan. Ya. Tadi disebutkan dalam bab mandi karena mandi itu ada yang menyerupai, gitu. Tapi wudhu apa? Ada, nggak ada ya gerakan khusus ya. Selain Islam kan nggak ada. Kalau mandi mau kafir pun juga mandi gitu kan. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ini praktek ya terkait dengan wudhu. Nanti bisa pelan-pelan ya. Kita wudhunya dicocokkan dengan contohnya Rasulullah ya. Agar apa? Ya biar sempurna ibadah kita. Demikian, mungkin setelah ini kita diskusikan kalau ada yang perlu ditanyakan atau diskusikan. Kepala dan telinga sekali. Ya, kepala cukup sekali. Ya. Monggo ada yang kalau ada yang tanyakan silahkan. Oh, alhamdulillah. Oh, gini. Oh, gini. Gini, ya. Jelas.
Monggo sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan lain terkait dengan kaifiah wudu dan mandi. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Yang kami tanyakan masalah wudu poin 5 bagi ibu-ibu atau perempuan. Untuk membasuh kepala bagi ibu-ibu apakah cukup dipakai rambut di mana maksud kami atau juga dilakukan ke belakang. Kalau untuk ibu atau perempuan biasanya kesulitan kalau sampai di ke belakang. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sama, tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Ada sebagian pendapat para ulama ya, wamsahu biruusikum. Kata bi itu katanya ba'at. Ya, artinya adalah maka basuhlah sebagian dari kepala kalian. Yang pikirnya itu pakai cukup ujungnya saja ya. Tapi ada keterangan lain yang lebih lengkap dan ini tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Dan ingat ini bukan rambut ya, rambutku panjang Pak Ustaz berarti harus bukan, tapi apa? Tadi apa? Tempatnya tumbuh rambut ya, adbar itu yang depan, akbal itu yang belakang kiri. Ya sesuai dengan kondisinya. Ya, tetap dengan kondisinya gini, terus kemudian apa? Ke depan. Gitu ya. Langsung kemudian ke telinga. Bagaimana kalau di tempat umum? Ya kerudungnya tinggal di apa misalkan lebarkan, itu kan bisa, atau masuk ke dalam kudung ini kan juga bisa, atau misalkan ke kamar mandi dengan mencopot apa kerudungnya. Insya Allah lah banyak cara ya untuk menunaikan ini. Baik, barakallahu fiik. Iya, kalau ada luka jahit yang tidak boleh kena air, kalau itu dibungkus maka cukup dibasuh di atasnya. Misalkan kedokteran ada yang patah tulang sampai apa? Karena digips gitu ya. Maka cukup di atasnya aja diusap air. Nggak perlu apa ke dalam. Misalkan lagi maka ini ya, misalkan di sini cedera terus harus apa di ini pakai plester gitu kan. Maka ini cukup yang normal tetap normal, kalau ini diusap aja. Ini ya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Untuk membersihkan sela-sela jari itu dengan jari tangan khusus apa tidak? Oh iya. Ini ada pakai apa? Ini namanya apa bahasa Indonesia? Kelingking, pakai kelingking. Tapi ini nggak harus dalam arti kalau nggak pakai itu terus nanti nggak sah atau batal. Maka ini nggak harus. Pakai kelingking ya. Waalaikumsalam. Kalau perempuan ya langsung kalau sampai belakang caranya Nggak apa-apa. Jadi setelahnya itu diadui nggak apa-apa, ya. Tapi disebutkan ya kalau terkait dengan air wudhu ini keutamaannya, maka apa? Dosa-dosa itu akan menetes bersamaan dengan tetesan air. Makanya ada yang beristihad kalau bisa setelah wudhu nggak usah dilap, nanti nggak netes ini. Itu pemahaman zahir. Sebenarnya wallahu alam ya, maksudnya adalah bagian yang terkena air wudhu tersebut dosanya itu akan dihapuskan. Mengenai umumnya perempuan Make up. Iya. Itu ada dua jenis, saya juga kurang tahu ya. Tapi disebutkan dalam kitab fikih, ini bukan saya praktisi itu ya, tapi saya sebutkan teorinya saja. Kalau itu bisa meresap ke kulit, ya maka ini nggak mengapa. Tapi kalau model-model yang dia itu menghalangi ke kulit, maka ini tidak diperbolehkan. Maka harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum wudu atau mandi.
gitu ya. Nggak tahu saya bahan-bahannya gimana. Sudah cukup? Baik, barakallahu fiik. Ini insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semuanya ya. Nanti bisa kita praktekkan meskipun sebenarnya masalah mandi dan wudhu ini nggak sesederhana ini, tapi kita emang butuh praktek gitu ya, yang sesuai dengan sunnah. Maka ini kita bentuk semacam ini. Untuk pekan depan kita mulai apa? Sholatnya dulu. Itu nggih. Insya Allah pekan depan khusus gerakan sholat satu pertemuan. Gerakannya saja. Iya. Gerakan sholat dari awal sampai akhir. Jadi nanti ada praktek satu persatu. Kalau nggak lulus berarti harus hair nanti. Baik, barakallahu fiik. Nanti untuk ibu-ibu bisa ya minta bantuan ini. Saling mengoreksi antara satu dengan yang lain sesuai dengan apa yang kita contohkan. Gitu ya. Baik, barakallahu fiik. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, menjadikan ibadah kita lebih sempurna sesuai dengan contoh Rasulullah SAW ya. Dan nanti kalau misalkan ada sesuatu yang tersisa dari pertanyaan bisa diajukan pekan depan. Nanti nih. Barakallahu fiik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.